Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, ketika Rasulullah SAW harus hijrah ke Madinah, beliau mengajak Sayyidina Abu Bakar, orang yang sangat dekat dengan beliau, untuk menjadi pendamping dalam perjalanan menuju ke Madinah. Sayyidina Abu Bakar dengan penuh adab yang bersungguh, kata kuncinya dengan penuh adab yang bersungguh diajak ke Madinah. Harusnya dari kediaman beliau berjalannya adalah ke utara, karena Madinah secara geografis terletak di utara dari Mekah, tetapi Rasulullah berjalan menuju ke tenggara. Sayyidina Abu Bakar tidak bertanya, beliau ikut saja apa yang dibuat oleh Rasulullah SAW, karena di hati beliau ada cinta dan percaya dan sesuatu yang tidak lagi perlu ditawar-tawar. Rasulullah Al-Amin, tidak pernah keluar dari lidah beliau sesuatu yang tidak patut tidak dipercaya. Pribadinya penuh pancaran kecintaan, mencintai dan sangat pantas dicintai. Nabi Muhammad SAW berjalan, Sayyidina Abu Bakar mengikuti. Ketika akan sampai 8 km dari arah Masjidil Haram, baru Sayyidina Abu Bakar sadar, mau istirahat ke Gua Sur karena sudah mendekati Gunung Sur. Sebelum Nabi Muhammad SAW memasuki gua, Abu Bakar dengan sigapnya mengecek dan menutup lubang-lubang yang ada di gua guna terhindar dari binatang buas. Di dalam gua, mereka sepakat untuk berganti berjaga. Dalam tidurnya, Nabi Muhammad SAW meletakkan kepalanya di pangkuan sang sahabat. Di dalam gua yang dingin dan remang-remang, tiba-tiba seekor ular mendesis keluar dari salah satu lubang yang belum ditutup oleh Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu an menatapnya waspada. Ingin sekali ia menarik kedua kakinya untuk menjauh dari hewan berbisa ini. Namun keinginan itu ia tepis dari benaknya. Ia tidak ingin mengganggu tidur Rasulullah SAW. Bagaimana mungkin ia tega membangunkan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Abu Bakar radhiyallahu an menutup lubang itu dengan salah satu kakinya. Lalu ular itu menggigit pergelangan kakinya. Tapi kakinya tetap saja tak bergerak sedikit pun dalam hening. Sekujur tubuh Abu Bakar terasa panas. Ketika bisa ular menjalar cepat di dalam darahnya. Abu Bakar tak kuasa menahan isak tangis ketika rasa sakit itu tak tertahankan lagi. Tak sengaja, air mata menetes mengenai pipi Rasulullah yang tengah terbaring. Rasulullah terbangun dan berkata, "Wahai hamba Allah, apakah engkau menangis karena menyesal mengikuti perjalanan ini?" "Tentu saja tidak, saya ridho, saya ikhlas mengikutimu kemanapun," jawab Abu Bakar. "Lalu mengapakah engkau menangis?" tanya Rasulullah. "Seekor ular baru saja menggigit saya, wahai Rasulullah, dan bisanya menjalar begitu cepat ke dalam tubuhku." Lalu Nabi Muhammad SAW berbicara kepada sang ular itu, "Wahai ular, tahukah kamu, jangankan daging atau kulit Abu Bakar, rambut Abu Bakar pun haram engkau makan." Dialog Rasulullah dengan ular itu pun didengar pula oleh Abu Bakar As-Siddiq berkat mujizat beliau. "Ya hamba, mengerti ya Rasulullah. Bahkan sejak ribuan tahun yang lalu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, barang siapa yang memandang kekasihku Muhammad fi ainil mahabbah, atau dengan rasa cinta, aku anggap cukup untuk memasukkan dia ke dalam surga Firdaus," kata sang ular. "Ya Rob, beri aku kesempatan. Aku ular, ingin memandang wajah kekasihmu fi ainil mahabbah," lanjut sang ular. "Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala semesta alam? Silahkan pergi ke Gua Sur, tunggu di sana. Kekasihku akan datang pada waktunya," jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ribuan tahun aku menunggu di sini. Aku digodok oleh kerinduan untuk jumpa dengan engkau Muhammad. Tapi sekarang ditutup oleh kaki Abu Bakar, maka kugigitlah dia. Aku tidak ada urusan dengan Abu Bakar. Aku ingin ketemu engkau, wahai Nabi Muhammad SAW," jawab sang ular. "Lihatlah ini, lihatlah wajahku," kata Rasulullah SAW. Dan sang ular dari Gua Sur pun memandang wajah Nabi Muhammad penuh dengan rasa cinta dan rindu. Selanjutnya, tanpa menunggu waktu, dengan penuh kasih sayang, Rasulullah meraih pergelangan kaki Abu Bakar. Dengan mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala sang pencipta semesta, Nabi Muhammad mengusap bekas gigitan itu dengan ludahnya. Maha suci Allah, seketika rasa sakit itu hilang tak terbekas. Gua Sur kembali ditelan senyap. Kini giliran Abu Bakar yang beristirahat dan Rasulullah yang terjaga. Dan Abu Bakar menolak dengan keras ketika Rasulullah menawarkan pangkuannya untuk beristirahat. Tak akan rela dirinya membebani pangkuan penuh berkah itu. Sahabat yang beriman, itulah kisah kemuliaan Rasulullah Muhammad SAW. Semoga menjadi tambahan ilmu dan tambahan mahabbah kita kepada Rasulullah SAW. Amin. Wallahu a'lam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, segala sesuatu yang ada pada diri manusia ialah anugerah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya adalah rezeki Allah. Mengapa? Karena sejatinya manusia tidak memiliki apa-apa. Manusia lahir tanpa membawa sedikit pun melainkan raga, yang mana raga itu sendiri ialah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki itu bisa harta benda, bisa pangkat jabatan, tahta, rupa yang cantik menawan dan lain sebagainya. Semua sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Jadi tidaklah perlu manusia iri dengan sesamanya. Mungkin kita melihat tetangga kita diberi kelebihan harta, rumah yang megah, mobil yang banyak, lantas kita iri kepada mereka. Hal ini tidaklah boleh terjadi. Ketahuilah, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemurah dan Maha Adil. Rezeki yang diberikan kepada umatnya tidak mungkin tertukar. Di antara kita mungkin ada yang merasa bahwa rezekinya selalu susah, ketiban sial. Kenapa teman di sebelah ada saja rezeki yang dia dapat dan bahkan selalu bertambah rezekinya? Kenapa kita sendiri susah mencari rezeki berupa harta yang cukup? Makan sehari-hari aja susah. Apakah rezeki kita tertahan? Mungkin ada beberapa hal berikut ini yang perlu kita simak bersama kemungkinan sebab Allah menahan rezeki seseorang. Di antaranya, satu, kurang bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatlah, tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Melalui ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa jika kita mau bersyukur atas apapun yang diberikannya, maka Allah menjanjikan pasti akan ditambah nikmatnya. Rasa syukur tidak hanya diungkapkan melalui ibadah saja, namun juga melalui perasaan dan perilaku kita. Bekerja keras dan ikhlas, tidak membanding-bandingkan harta dengan orang lain juga merupakan bentuk syukur. Ingat bahwa rezeki tidak hanya berupa harta, tapi keluarga yang rukun, anak soleh-soleha, teman-teman yang baik, kesehatan, dan sebagainya adalah bentuk rezeki yang Allah berikan kepada kita. Sebaliknya, jika kita mengingkari nikmat yang telah diberikan, maka kelak Allah akan memberikan kita azab yang pedih. Jika Allah murka, kita tidak akan sanggup menghindarinya. Jadilah orang yang bersyukur. Orang yang paling menikmati hidup ialah orang-orang yang paling bersyukur. Dua, sebagai ujian kesabaran. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Hidup ini seperti roda berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Sebagai manusia, tentu kita ingin hidup bahagia, senang, dan sehat sepanjang hari. Namun tidak ada yang bisa menjamin bahwa hidup kita akan selalu begitu. Hal ini tentunya tidak lepas dari ujian Allah yang diberikan kepada kita. Orang yang hidup tidak akan lepas dari yang namanya ujian. Ujian ada sebagai bentuk kenaikan kelas. Jika kita lulus ujian dengan hasil baik, maka derajat kita akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, jadilah orang-orang yang semangat ketika mendapati ujian dalam hidup. Jangan patah semangat. Tiga, pelajaran agar bekerja lebih keras. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Setiap orang dalam hidup pasti punya impian, dan jadikan impian itu sebagai pemicu semangat untuk bekerja lebih keras lagi. Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Quran Surat Al-Insyiqaq ayat 19.
4. Azab karena mengingkari nikmat Allah. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram, rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat. Quran Surat An-Nahl ayat 112. Ayat tersebut terang sekali menjelaskan akan bahaya mengingkari nikmat-nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Jika kita ingkar nikmat, Allah akan menimpakan azab kepada kita. Sahabat yang beriman, untuk itu mari kita senantiasa introspeksi diri kita masing-masing agar apa yang kita mau dan rezeki yang kita mau tidak tertahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab perbuatan buruk yang kita lakukan. Jadilah selalu orang yang suka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.